Baik, puji nama Tuhan, selamat pagi, Cancer Ministry Rumah Doa, Shalom. Sila ibu saudara semua, Shalom. Bolehkah saudara lihat kanan kirimu, katakan Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji nama Tuhan saudara, kita percaya hari ini kita bersama-sama dari Cancer Ministry dan Rumah Doa. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Yang percaya sekali boleh katakan amin. Saudara, saya undang dengan hormat, mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa pada Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu baru bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena apapun keadaan kami tahu dan kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan umat-umat-Mu Tuhan Yesus, kami hadir pada hari Tuhan Yesus, kami bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan karena kami percaya hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan yang layak kami muliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, kami siap bersorak-sorai, kami siap merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Come on. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, come on. Kami bersuka cita Engkau bersama dengan setiap kehidupan kami Tuhan. Hey. Bersama-sama dengan iman saudara katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Yuk goyang semua yuk, katakan come on. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Ya tepuk tangan semua, come on. Mari bersama-sama saudara, dengan penuh sukacita katakan, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari bersama-sama say, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Ayo goyang semua yuk. 1, 2, 3 say. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam. Mari sama-sama tangan saudara. Yesus kaulah sahabat, katakan. Hatiku bergembira, yuk semua goyang kanan kiri. Katakan, kau membuatku tertawa. Sekali lagi ya. Sekali lagi, come on. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sekali lagi, come on, say. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sekali lagi, say. Kau
membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Everybody say, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Semua goyang, say, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Yuk semua goyang yuk. 1, 2, 3 say. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan sukacita. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Hey! Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Yang bersyukur punya Allah yang dahsyat, boleh katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Boleh kanan kirimu kasih tos katakan Tuhan baik dalam hidupmu. Come on. Hey! Ya bertepuk tangan semua bagi Tuhan, come on. Are you ready? Go, 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 go. Hey. Mari bersama-sama. Umat Tuhan katakan, come on, say. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Siap? Bersuka. Yang bersuka siap semuanya? Di dalam Tuhan. 1, 2, 3, say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan semua, come on. Sebab kami bersuka perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, say. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa saudara? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan. 1, 2, 3, say. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya mau dengar suara yang katakan, kamu katakan. Bersuka, katakan. Kapan? Suka. Oh, bersuka. Sekarang bersuka. Saudara, saya percaya orang yang bersuka dilihat dari kalau memuji Tuhan pasti semangat. Boleh katakan amin? Amin. Boleh saudara kanan kirimu katakan ayo sukacita dalam Tuhan yuk. Yang belum senyum boleh kasih senyum terbaik kanan kirimu. Katakan Tuhan kita dahsyat loh. Saya mau lihat orang yang bersukacita. Boleh ke saudara hadir bersama-sama satu hati satu suara. Mau gak kita tepuk tangan bagi Tuhan? Come on. Tepuk tangan semua, come on. Hey. Saya mau dengar suara saudara semua yang terbaik ya. 1, 2, 3, say. Bersuka, katakan. Mari bersuka citalah. Oh. Bersuka sekarang bersuka.
dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan besok, besok bersuka. Katakan lusa bersuka, lusa bersuka. Katakan sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka boleh katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Tuhan yang memberikan sukacita. Katakan amin. Amin. Sebab kami tahu Tuhan, sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus, hari Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap menyembah Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Sekali berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Silakan duduk kembali saudara. Kasih. Perbuatan-Mu ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dahsyat perbuatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan pada Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur bersama-sama katakan saudara. Ku bersyukur. Bersyukur pada Engkau Tuhan. Memberikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan saudara. Mari bersama-sama dengan segenap imanmu saudara. Mari katakan pada Tuhan yang dahsyat saudara. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi Tuhan Yesus, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin Tuhan. Kasih-Mu sempurna
kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mereka yang bersyukur, katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Ramaya syukur. Mari saudara sembah Tuhan tempat di saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembah Yesus Tuhan. Ramaya nakanan ramaya. Syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami angkat tangan Tuhan, turun tangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Katakan, iya Yesus baik. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, Dia baik. Mari katakan, ini iman kami, Yesus baik. Iya, Yesus baik. Tuhan baik, sangat baik. Iya, Yesus baik. Selamanya baik Tuhan. Iya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik. Iya, Yesus baik. Haleluya. Iya, Yesus baik. Kau selalu baik, teramat baik Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan baik. Iya, Yesus baik. Haleluya. Iya, Yesus baik. Iya, Yesus
dirimu, katakan Yesus baik. Mari katakan, iya. Tuhan dengar setiap kami Tuhan Yesus. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Amin Yesus. Ya Yesus baik. Engkau baik Tuhan. Ya Yesus. Engkau sangat baik Bapa. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Ini adalah iman kami Tuhan. Amin. Kami nyatakan Engkau baik, selamanya baik. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Dia baik untuk saya. Dia baik buat saya. Katakan sekali lagi, Dia baik untuk saya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ini adalah pernyataan iman kami Tuhan. Bahwa Engkau baik. Selama-lamanya Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau tetap baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Ini bukan sekedar cuman perkataan yang keluar dari mulut kami Tuhan. Tapi ini adalah ungkapan hati kami bahwa Engkau baik untuk sekarang dan bahkan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Kami siap membuka hati kami karena kami percaya di dalam firman-Mu terdapat janji-janji Tuhan. Dan di dalam janji Tuhan terjadi mujizat, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan, setiap yang hadir di tempat ini maupun yang online di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melalui urapan-Mu, melalui pembaharuan dari firman-Mu Tuhan. Biar itu semuanya boleh menyegarkan jiwa kami. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih teman-teman PPW yang luar biasa. Shalom. Haleluya, saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang di sini, di onsite maupun yang di online. Karena saya dengar juga bahwa ini digabung dengan rumah doa dan ini juga hybrid. Jadi saya juga mau menyapa saudara-saudara kita yang dari rumah-rumah. Yang begitu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Yang begitu menantikan mujizat-mujizat Tuhan. Doa-doa dijawab oleh Tuhan. Saya juga bilang bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Nah, hari ini saya akan membawakan satu kebenaran firman Tuhan mengenai second chance. Ya, berarti kesempatan kedua. Karena saya percaya setiap kita hadir di tempat ini maupun yang di rumah-rumah, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita selalu diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan. Amin. Karena setiap nafas kehidupan kita adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Amin. Saya pun bisa ada di depan Bapak Ibu karena Tuhan memberikan kepada saya kesempatan yang kedua. Dan saya percaya setiap kita pasti akan mengalami kesempatan kedua dari Tuhan. Amin. Nah, saya diberikan sebuah video dari YouTube oleh Ibu Inge di mana terinspirasi mengenai tema khotbah hari ini, second chance ya. Video tersebut
menceritakan tentang kisah seorang gadis muda yang bernama Victoria Arlen. Dia adalah gadis kecil yang cantik waktu itu pada saat usia 11 tahun. Dan dia harus mengalami sakit penyakit yang cukup berat. Dan bahkan menurut dokter itu penyakit yang bisa mematikan. Ya, tetapi bagaimana Tuhan memberikan mujizat, memberikan kesempatan kedua bagi dirinya sehingga Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Amin. Sesuatu yang mungkin buat manusia itu mustahil, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan itu yang pembuat mujizat. Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Asal kita percaya. Saya sedikit cerita tentang siapa itu Victoria. Victoria itu pada saat dia didiagnosa, itu dia baru berumur 11 tahun. Di tahun 2006. Selama 4 tahun Victoria Arlen itu terperangkap dalam tubuhnya sendiri karena kondisinya yang sakit di antara tulang punggung, tulang sumsumnya dan otaknya. Yang membuat dia kelumpuhan, tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak dan tidak dapat makan. Dan yang luar biasa parahnya adalah setiap 2-5 menit sekali dia mengalami kekejangan. Karena apa? Karena otaknya. Dan pada saat itu orang tuanya tidak give up. Dia adalah 3 bersaudara dari 3 kembar. Dia anak perempuan satu-satunya dan 2 kembarnya adalah pria. Di mana satu keluarga berdoa buat mereka, buat Victoria meskipun manusia di luar sana bilang ini tidak mungkin. Bahkan dokter sendiri berkata bahwa dalam waktu dekat Victoria akan meninggal. Tetapi luar biasa di tahun 2012 setelah 6 tahun Victoria mengalami penyakit tersebut. Dia bisa mulai berkata-kata. Dia bisa mulai menggerakkan tangannya. Dan bahkan di tahun 2012 dia bisa menjadi salah satu perenang di Summer Paralympics di London. Karena apa? Karena Tuhan itu kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan di tahun 2015 dia sebagai sportcaster. Jadi pembawa berita sport di ESPN. Dan 2016 dia berjalan kembali. Dia belajar. Di dalam segala keterbatasannya dia berusaha untuk belajar. Dan yang luar biasa di puncak prestasinya di tahun 2017 Victoria yang lumpuh. Victoria yang mengalami kerusakan pada otak karena kejang-kejang. Victoria yang lemah, Victoria yang terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Dia mengikuti ajang kompetisi Dancing with Stars di tahun 2017. Dan dia menjadi finalis yang kelima. Bapak Ibu tadi saksikan bagaimana dia bisa melompat. Ya, tinggi ke atas. Saya pun yang tidak pernah lumpuh, saya tidak akan pernah bisa lompat setinggi itu. Tetapi Victoria membuktikan bahwa dia punya Tuhan yang ajaib. Itu adalah kuasa dari doa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pada saat saya melihat video ini, lalu Tuhan kasih saya satu pewahyuan yang berada di Yohanes 5 ayat 1-15. Saya minta tolong untuk multimedia tampilkan. Karena ini panjang banget, saya nggak akan tampilkan di multimedia saya. Dan saya akan bacakan secara perlahan penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi hari ini kita akan ambil firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 1-15 ini. Nah, saya akan bacakan di ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang besar, orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, sampai sini dulu. Bukankah kita juga semuanya menantikan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Saya pun pribadi menantikan mujizat Tuhan. Mungkin saya menantikan mujizat Tuhan dalam keluarga. Saya menantikan mujizat dalam sakit penyakit. Saya menantikan mujizat Tuhan di dalam mungkin ekonomi saya. Saya juga nunggu di antara 5 serambi kolam Bethesda. Saya lanjutkan.
Di ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu, menggoncangkan air itu, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, apapun juga masalah yang saat ini kita hadapi, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu, jadi Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sama Tuhan berikan kepada kita pada siang hari ini. Maukah kita sembuh? Maukah kita pulih? Maukah kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Ayat 10 dikatakan, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh ini hari Sabat. Dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yang 15 berkata, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Nah, pada perikop ini ada satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia boleh berkata-kata. Manusia boleh membuat satu filosofi, boleh bikin satu peraturan, boleh bilang biasanya seperti ini, biasanya seperti itu. Sama seperti yang terjadi di kolam Bethesda. Biasanya kalau malaikat Tuhan turun menggoncangkan air, siapa yang terdahulu dia akan sembuh. Benar? Itu menurut kebiasaan. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Gak ada yang bisa prediksi. Gak ada yang bisa prediksi bagaimana luar biasanya Tuhan kita. Maha besar Tuhan kita. Karena Tuhan kita itu sangat tidak dapat dipikirkan oleh akal pikiran manusia. Jadi suka-sukanya Tuhan. Kalau seandainya manusia bilang, oh biasanya begini, biasa begitu. Tuhan gak usah pakai begitu. Tuhan cuma datengin orang yang lumpuh itu karena Tuhan tahu kebutuhannya. Begitu juga Tuhan tahu kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Di situ Tuhan mau memberikan kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun itu kesempatan kedua. Untuk dia sembuh, untuk dia bisa menyaksikan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu bisa ada. Ini adalah kesempatan kedua bagi kita. Amin. Jujur, sejujur-jujurnya. Saya hari ini galau. Kenapa galau? Setiap kali saya itu dapat tugas. Ya, sharing firman Tuhan. Itu biasa hari tergalau sedunia buat saya. Sampai tadi di mobil saya hari ini bahagia banget didampingi sama suami saya. Dia nganterin saya. Terus saya bilang, boleh gak sih kalau kamu sayang aku, kamu yang gantiin aku. Kalau seandainya saya boleh memilih, dia aja yang khotbah. Dia akan dengan santainya dia cerita, dia bawain firman Tuhan, dia minta urapan Tuhan. Tapi buat saya galau. Tapi satu hal yang saya pegang ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan untuk saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Amin.
Dan saya nggak boleh menyia-nyiakan itu. Setiap pagi kita bangun adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan setiap momen kehidupan kita, setiap nafas yang kita boleh hembuskan, itu adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, saya akan bawakan 3 poin penting dalam perikop ini dan saya juga akan bawa dari Ayub 23 yang pertama. Tuhan memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu dan saya, kesempatan kedua. Karena Tuhan punya tujuan yang mulia bagi kita. Amin. Masalahnya kita tahu enggak tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Atau sampai sekarang kita ngalir aja. Kita nge-flow aja katanya orang biasa, orang pelayanan ya. Orang yang rohani banget bilang nge-flow aja gitu ya. Nge-flow aja. Tapi jangan cuma nge-flow dalam kehidupan ini. Kita mesti punya tujuan. Kita mesti punya destiny. Kita mesti ngerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Gak bisa cuma nge-flow aja, jalanin aja seperti itu. Tapi kita harus ngerti kalau Tuhan memberikan kita kesempatan kedua, Tuhan punya tujuan buat Bapak, Ibu dan saya. Di Ayub 23 ayat 13 dikatakan, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa yang dapat menghalangi dia? Penyakit tidak akan bisa menghalangi Tuhan untuk kita melakukan kehendaknya di dalam kehidupan ini. Gak ada iblis yang dapat menghalangi tujuan Tuhan terhadap Bapak, Ibu dan saya di dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Masalahnya kita ngerti enggak? Apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa destiny Tuhan dalam kehidupan kita? Dulu yang mungkin kita nggak ada artinya. Mungkin dulu yang kita berdosa. Mungkin dulu yang kita lemah fisik, lemah iman, lemah dalam segala sesuatu. Tapi Tuhan berikan kita kesempatan untuk melakukan satu tujuan mulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Sama seperti yang dikatakan Tuhan kepada orang yang lumpuh itu. Apakah kamu mau sembuh? Karena Tuhan tahu ada tujuan yang diberikan kepada orang lumpuh itu di dalam hidupnya. Apa fokus hidupmu pada saat ini? Apakah engkau terlalu memikirkan lebih fokus kepada masalahmu lebih daripada tujuan Tuhan? Destiny yang Tuhan berikan. Karena kalau sampai saat ini kita diberikan kesempatan, itu bukan sekedar untuk menyenangkan daging kita. Bukan untuk menyenangkan kehidupan duniawi kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita diberikan keselamatan yang kekal. Amin. Diubahkan dan dijadikan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Jangan bilang yang namanya saluran berkat itu yang harus melayani. Yang tadi nyanyinya luar biasa, yang main musiknya luar biasa. Atau menjadi pendoa, pembawa firman. No Bapak Ibu. Siapapun kita, saya ingin katakan bahwa kita bisa menjadi saluran berkat. Amin. Sekecil apapun menurut manusia apa yang kita lakukan. Tetapi itu sangat besar di mata Tuhan. Pada saat kita mendoakan orang. Pada saat kita memberikan hiburan, kekuatan. Itu adalah saluran berkat. Jadi Tuhan ingin kita mengambil kesempatan kedua ini supaya kita ini dipakai, diubahkan menjadi saluran berkat. Karena setiap napas yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang harus digunakan untuk melayani dan memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Jadi yang pertama, jangan sia-siakan hidupmu. Amin. Apapun kondisimu saat ini, apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, jangan pernah menyia-nyiakan hidupmu. Amin. Cari kehendak Tuhan. Uber tujuan yang mulia itu dalam kehidupan kita. Amin. Gak ada kata terlambat. Amin. Saya punya sedikit kesaksian. Saya punya tante, gak tante deket ya, tapi tante karena pernikahan ya. Jadi dia adalah tante dari cihu saya, dari kakak ipar saya. Nah, tante ini dari muda adalah seorang pendoa syafaat. Nah, pada saat sampai dia usia 80 lebih, dia itu tetap menjadi pendoa syafaat. Meskipun dia tidak berdoa syafaat di atas mimbar, enggak ya. Karena keterbatasan. Jadi dia itu pendoa syafaat, dia duduk aja sebagai jemaat, tapi dia selalu berdoa. Dan jangan minta tante itu untuk doa makan. Karena kalau dia doa makan panjangnya luar biasa. Benar ya Roy ya?
Kita pernah diundang dimsum, cuman dimsum Bapak Ibu. Terus abis itu anaknya bilang, mami berdoa. Saya langsung mikir, aduh si tante berdoa. Bener loh, dia doa untuk negara, dia untuk doa presiden, gembala, semua didoain. Ya kita udah mau buka puasa hari Sabtu, ya udah kita cuman padahal di depan itu udah meja dimsum luar biasa. Tahun lalu tante mengalami sakit. Dan pada saat itu dia harus dioperasi. Saya ingat banget dioperasi itu hari Kamis. Nah, saya cuma bisa datang hari Rabu dan kebetulan suami saya lagi di luar kota pada saat itu. Lalu si tante terbaring lemah karena beliau jatuh dan dia harus operasi punggung. Dan pada saat itu akhirnya saya bilang, tante sakit ya? Dia bilang, iya Tirsa. Dia panggil saya bukan Tirsa, dia panggil saya nama Chinese saya. Iya Lan, sakit Lan. Mana Roy? Nah, dia manggilnya bukan Roy. Oh, Roy lagi kerja tante, ya wis. Terus habis itu saya belum bilang tante saya doain. Enggak loh, saya gak ngomong gitu loh. Terus si tante malah ngedoain saya. Dalam keterbatasannya, dia berbaring lemah. Dia sebenarnya sakit saya tahu, tapi dia bilang gak sakit, dia doain. Kamu sama Roy dipakai Tuhan luar biasa ya, tetap ngelayani Tuhan ya. Dia doain kami berdua. Sampai saya itu yang mau ngedoain tante, ceritanya tante, saya ini istri pendeta loh, saya mau doain tante. Tapi sebelum saya ngedoain itu, dia udah ngoceh-ngoceh sendiri yang doain saya. Itu yang luar biasa. Dia tahu tujuan hidupnya. Sampai akhirnya, besoknya dia dioperasi, dia tidak sadarkan diri lagi. Dan akhirnya setelah 2 minggu kemudian, dia dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang buat saya itu sangat, terkesan. Di dalam kelemahannya. Saat dia terbaring lemah, sakit. Dia masih mendoakan. Dia masih tahu panggilannya itu sebagai pendoa syafaat. Tujuan hidupnya untuk mendoakan. Jadi jangan bilang, Tuhan saya kan lemah. Saya kan yang mestinya didoain. Saya mestinya yang dikasihani. Saya mestinya diginiin, digituin. No. Hari ini tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jangan berkata aku lemah. Tapi aku kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupku. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, di Yohanes 5 ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya. Tuhan, gak ada orang yang nurunin aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, saya percaya dia gak bisa jalan karena dia kan berbaling lemah ya. Jadi dia mungkin ngerangkak atau dia ya ngesot-ngesot gitu kali ya. Terus habis itu dia bilang, pada sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Apa yang ingin Tuhan katakan melalui ini? Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Pegang janji Tuhan, amin. Gak satu kebetulan Tuhan datang menghampiri orang yang terbaling dalam tilam itu selama 38 tahun. Jadi jangan menyerah dengan kondisi kita. Separah apapun tetap pegang janji Tuhan. Amin. Tetapi di dalam memegang janji Tuhan, menantikan janji Tuhan, satu hal Bapak Ibu. Kita butuh tekun dan sabar. Iman aja gak cukup kalau iman itu gak membawa kita ke dalam ketekunan dan kesabaran. Karena iman itu bisa goyah. Iman itu bisa turun. Tapi pada saat kita punya iman, kita sabar menantikan janji Tuhan, kita tekun dalam berdoa. Saya percaya iman kita gak sedikit pun kendor. Amin. Karena kita pegang terus janji Tuhan. Amin. Pada saat mungkin kondisi kelihatannya jauh dari apa yang kita doakan. Kalau kita tekun pada janji Tuhan, kita sabar pada janji Tuhan, dan kita pegang teguh pada janji Tuhan, maka saya percaya Tuhan gak akan pernah lupa pada janjinya. Amin. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Meskipun kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak seperti apa yang kita lihat. Tapi percayalah, Tuhan memberikan jauh yang lebih baik daripada apa yang kita doakan. Tetap cari wajah Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan.
Sabar menantikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan bilang kita harus memuliakan Bapa di surga, sembari nunggu janji Tuhan, lakukan. Lakukan aja. Jangan sedikit pun kita menyerah. Jangan sedikit pun kita kendor akan janji akan tugas kita, tapi lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan saya percaya Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Sesuai dengan waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya. 2014 kalau nggak salah. Saya mengalami pendarahan 8 bulan Bapak Ibu. 8 bulan. Tadinya saya pikir, oh ya biasalah, mungkin kecapean. Saya pikir, oh ya biasalah, pendarahan biasa. Karena saya waktu itu jujur baru mulai bekerja non-stop secara full dan saya banyak keluar kota. Jadi saya pikir waktu itu saya kecapean. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama saya bilang ini sesuatu yang gak normal. Sampai pada titiknya di bulan ke-8 saya ini lemes. Jadi kaki saya itu sampai rasanya itu gak bisa, gak bisa berdiri gitu ya. Tapi saya tetap maksain waktu itu saya tetap ke kantor, saya tetap kerja. Sampai satu titik saya ini orang yang malas ke dokter, jujur aja ya. Jadi kalau seandainya saya boleh dengan 1001 alasan, saya akan bilang, oh ya enggak apa-apa, nanti besok juga sembuh, besok sembuh. Sampai teman baik saya bilang, gak bisa Tirs, gak bisa, lu mesti ke dokter. Kalau lu gak mau bikin janji, gue yang bikinin janji. Karena sungkan, jujur saya karena sungkan. Dia udah bikinin janji buat saya, akhirnya saya pergi ke dokter Bapak Ibu. Saya pergi ke dokter dan pada saat itu suami saya lagi meeting. Saya ingat banget dia lagi meeting di tempat lain ya, tapi masih di Jakarta. Lalu saya pikir, dari kantor saya ke Siloam cuma saknyet gitu ya. Tahu saknyet cuma set gitu kan, udah nyampe gitu ya. Bahkan jalan kaki pun bisa dari kantor saya ke Siloam. Saya masih ninggalin semua barang-barang saya kerja, laptop itu di kantor saya. Lalu pendek cerita saya ke dokter, lalu akhirnya diperiksa sama dokter. Ternyata saya ini bukan pendarahan biasa. Tetapi saya mengalami satu penyakit yang menuju kepada kanker rahim. Dan pada saat itu dokter langsung bilang bahwa saya harus dikuret dan dikuretnya itu harus dibawa ke patologi, harus dimasukin dalam lab. Saya ingat banget pada hari itu kayaknya awal minggu dan dia bilang dia akan cito. Cito itu adalah lab yang cepat. Jadi dia bilang kalau sampai ini hasilnya bahaya, saya akan telepon kamu. Tapi kalau seandainya ini tidak bahaya, nanti minggu depan suster akan hubungin kamu, kamu akan balik lagi. Nah selesai, itu hari Senin atau Selasa. Terus terang untuk balik ke kantor karena habis dikuret, saya tuh lemes. Bayangin Bapak Ibu gagah perkasa saya masih nyetir gitu ya ke kantor, ke Siloam. Tapi pas pulangnya saya lemes. Apalagi saya mesti ngerapiin barang-barang saya di meja saya mesti naik ke lantai 3 ke kantor, ke ruangan saya. Tapi saya berusaha untuk tetap kuat. Akhirnya saya pulang, saya cerita sama Roy. Bahwa diagnosa dokter seperti ini. Dan saya akan dikabarin kalau ada sesuatu yang berbahaya. Nah hari Kamis berikutnya kebetulan saya lupa ada doa atau ada PPW, ada sesuatu lah. Waktu itu PRJ Pluit itu masih di gedung Nissan. Saya ini lagi sama suami, saya ingat banget mau masuk ke Nissan. Terus ada telepon. Saya gak kenal nomor telepon itu, tapi saya angkat. Ternyata dari Siloam. Dan pada saat itu ada suster yang bilang, ibu harus menghadap dokter sekarang. Lah, saya mau masuk ke Nissan, saya mau pelayanan, suami saya mau pelayanan. Saya bilang gak bisa sus, gak bisa. Terus dia bilang kapan ibu bisa? Ya besok, karena saya mau pelayanan, besok Jumat. Lalu ya udah besok ketemu sama dokter, hati saya udah gak sejahtera. Kan dokter bilang kalau sampai ada apa-apa saya harus langsung menghadap. Kalau gak ada apa-apa minggu depannya baru saya dihubungin. Dan itu udah cuman beda 3 atau 4 hari. Pendek cerita, saya bilang sama suami saya,
hati saya udah mulai galau Bapak Ibu, galau. Dan besokannya pagi-pagi atau siang saya lupa, itu hari Jumat, saya sama suami ke sana, ke dokter. Dan dokter bilang, yes confirm bahwa ini adalah kanker rahim awal, stadium awal. Dan saya diberikan obat 2 bulan. Kalau seandainya obat itu tidak bisa, maka rahim saya akan diangkat dan saya harus mulai kemoterapi pada saat itu. Saya ingat banget itu hari Jumat. Oh berarti Jumat sore. Malamnya di rumah saya ada kul. Saya bilang sama suami saya, jangan bilang-bilang ya sama orang kul. Meskipun saya nangis-nangis, saya bilang jangan bilang-bilang. Ini biarin buat kita dulu aja. Gak usah sharing-sharing. Lalu suami saya bilang oke. Tapi begitu ketemu sama teman-temanku, saya ingat banget kita terlambat gitu ya. Karena mungkin pulang dari dokter atau habis ngapa-ngapain saya gak tahu. Habis dari Silom terlambat pulang nyampe rumah. Mereka udah pada kumpul di rumah saya. Lalu kata-kata pertama yang suami saya katakan adalah bukan shalom apa kabar. Enggak, tolong doain Cik Tirsa. Terus semuanya pada saya langsung nangis lah ya. Dan saya bilang aduh Tuhan, dunia rasanya runtuh buat saya. Dan saya ingat banget pada saat itu kita lagi on fire. 2014. Kita lagi on fire. Saya lagi, wah kayaknya seluruh kehidupan kita ini untuk nyenengin hati Tuhan deh. Tapi kok kayak gini kenyataan. Dan saya ingat banget, besokannya itu MDPJ. Saya di MDPJ cuma bisa nangis. Saya bilang Tuhan kok kayaknya gak fair. Saya lagi on fire ngelayanin Tuhan. Tapi kok kayak gini. Satu hal pada saat MDPJ ada sebuah lagu. Bahwa Tuhan itu pegang kita dan tidak akan melepaskan kita. Amin. Dan anak saya tuh suka burung Bapak Ibu ya. Ada burung kecil di rumah yang dia suka taruh di tangannya. Terus ditaruh di tangannya, dia bisa sayang-sayang burung itu. Dia bisa pegang burung itu persis sesuai dengan kebutuhan burung itu. Enggak terjatuh dan enggak sampai burung itu kecekek. Jadi dia bisa pegang tuh pas banget. Lalu saya bilang, tahu kan lagu hidupku dalam tanganmu oh Yesus. Tahu ya? Enggak sebagus keren gitu nyanyi tapi ya lumayan lah ya. Nah pada saat itu dinyanyiin lagu itu saya langsung kebayang anak saya yang lagi pegang burung. Seperti Tuhan lagi pegang saya. Dia pegang gak akan sampai kita terjatuh. Dia pegang gak sampai kita akan kecekek. Meskipun kita ini sangat ringkih di tangan Tuhan. Sangat kecil di tangan Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa pegang persis seperti apa yang kita butuhkan. Nah pada saat itu saya tahu, confirm. Melalui penyakit ini, saya gak akan mati. Melalui penyakit ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Meskipun gak gampang lewatinnya Bapak Ibu. Gak gampang. Karena ada orang yang bilang begini, orang bilang begitu. Lu jangan begini, lu jangan di Indonesia. Lu mesti ke Malaysia. Bahkan Roy sendiri ngadep gembala kita Dr. Yanto. Kamu mendingan bawa Tirsa ke Singapura. Saya bilang enggak. Saya gak akan mati. Cuma nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Saya harus melewati ini semua. Biar apa? Satu saat saya bisa berkata bahwa Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi selama kita menantikan jawaban Tuhan, selama kita menantikan janji Tuhan, tekun aja. Amin. Sabar aja. Pegang semua janji Tuhan. Jangan terpengaruh dengan apa yang orang-orang di sekelilingmu katakan. Makin banyak kita dengar kata orang, makin pusing kita. Amin. Cuman dengar apa kata Tuhan. Amin. Tapi gimana caranya kita bisa dengar kata Tuhan? Minta konfirmasi. Amin. Kita mesti dekat sama Tuhannya. Kalau kita gak dekat sama Tuhan, mana kita tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tapi once kita tahu itu Tuhan yang berbicara, pegang terus janjinya. Karena itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Jadi yang kedua adalah jangan nyerah. Amin. Pegang terus janji Tuhan. Dan di dalam memegang janji Tuhan, tekun, sabar. Amin. Dan punya pengharapan, percaya penuh akan janji Tuhan. Maka itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bersyukur
atas setiap kesempatan yang Tuhan beri. Di Yohanes 5 ayat 15 dan 17 dikatakan, orang itu keluar. Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Awalnya yang dia gak tahu itu siapa, akhirnya dia tahu bahwa yang nyembuhin dia itu Yesus. Amin. Yang nyembuhin Bapak Ibu itu bukan dokter yang hebat. Bukan karena obat-obat yang canggih. Bukan karena teknologi saat ini yang hebat. Mungkin Tuhan pakai obat-obatan, mungkin Tuhan pakai dokter-dokter yang hebat yang diurapi dengan Tuhan. Tapi itu semuanya seizin Tuhan. Amin. Itu Tuhan. Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Amin. Bekerja sampai tanggal 16 Mei ini. Tuhan yang menyembuhkan orang di kolam Bethesda 2000 tahun yang lalu juga bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Bapak Ibu. Saat kita bersyukur, di situ mujizat terjadi. Tetapi pada saat kita mengalami mujizat Tuhan, jangan lupa bersyukur. Jadi bersyukur dalam setiap kehidupan kita, maka mujizat itu terjadi. Tapi pada saat mujizat Tuhan terjadi, jangan lupa bersyukur juga. Ceritakan kebaikan Tuhan. Saksikan kemurahan Tuhan. Bahwa kita ngalamin mujizat Tuhan. Supaya apa? Supaya dibilang hebat? No. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan semakin ditinggikan dalam kehidupanmu. Jangan seperti yang 10 orang kusta. 10-10 disembuhin, cuma 1 yang balik. Yang 9 entah berantah kemana. Tapi biarlah kita semua yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah-rumah, kita menjadi satu pribadi orang Samaria yang disembuhkan Tuhan, yang kembali kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu ajaib. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari kita nyanyikan dari awal. Di dalam setiap kelemahanmu, percayalah kuasa Tuhan sempurna akan hidupmu. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil pun terjadi karena kuasa. Amin. Yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari nyanyikan dari awal. Di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang
Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai dalam hidupmu. Karyawata Shanda Karawata Sekeka. Yes. Percaya kuasa Tuhan, terjadi mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Kuryawata Shanda Karawata Sikika Karyawata Shanda. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Tundukkan palamu, pejamkan matamu. Ini adalah waktumu dengan Tuhan. Bapa kita, Bapa yang ajaib, yang dulu melakukan mujizat, yang dulu meneduhkan badai, yang dulu membelah laut, yang dulu menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati. Saat ini juga Bapa kita yang sama sanggup melakukan mujizat itu sekarang. Dimanapun engkau berada, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Percayakah engkau akan hal ini? Buka hatimu. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Gak ada yang bisa batasi kuasa Allah bekerja. Asalkan engkau percaya. Dengan imanmu, dengan ketekunanmu, dengan kesabaranmu, berharap penuh pada Tuhan. Tuhan melakukan mujizat yang sama. Ada 38 tahun orang lumpuh dapat berjalan. 10 tahun orang lumpuh, orang yang terbaring lemah, dia menjadi artis dari sebuah pertunjukan yang luar biasa. Berapapun lama penyakitmu, berapa lama pun masalah yang kau hadapi, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat. Bagian kita, pegang terus janji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Terus berharap. Andalkan Tuhan. Tahu tujuan hidupmu. Tuhan akan pakai engkau lebih luar biasa lagi. Kalau Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidupmu. Jangan kecil hati. Jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan izinkan untuk tujuan yang mulia. Kalau saya pernah ngalamin hal itu. Saya pernah ngalamin mujizat Tuhan. Bapak Ibu juga akan ngalamin mujizat Tuhan. Kuryawata Shanda Karawata Sikika Karya. Kuryawata Shanda. Mari berdoa. 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 Ungkapkan permohonan doamu kepada Tuhan. Ini antara engkau dengan Tuhan sendiri. Ini antara engkau dengan Tuhan. Cari wajah. Cari kehendaknya. Gak ada yang salah dalam rencana Tuhan dalam hidupmu. Koryawata Shanda Karawata Karawata Sekeka. Koryawata Shanda Karawata Sekeka. Koryawata Shanda Karawata Karawata Sekeka. Karyawata Shanda Karawata Karawata Sekeka. Terus Roh Kudus bekerja. Terus Roh Kudus. Roh Kudus jamah. Roh Kudus mengurapi. Kesembuhan terjadi in the name of Jesus. Koryawata Shanda Karawata Sekeka. Terus ngalir Roh Kudus. Jamah setiap hati. Sembuhkan, sembuhkan, pulihkan. In the name of Jesus. Koryawata Shanda Karawata Karawata.
sekeka karyawata sekeka. Yang lemah Tuhan kuatkan. Koryawata shanda karawata sekeka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terikat Tuhan lepaskan in the name of Jesus. Yang menantikan jawaban doa, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Koryawata shanda karawata 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 sekeka karyawata shanda karawata sekeka. Yang koryawata shanda karawata karawata sekeka. Koryawata sekeka, terima urapan Tuhan in the name of Jesus. Koryawata shanda karawata, terima mujizat Tuhan. Terima kuasa Tuhan in the name of Jesus. Koryawata shanda karawata sekeka. Pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Karyawata shanda karawata sekeka. Koryawata shanda karawata sekeka karyawata shanda karawata sekeka. Koryawata shanda karawata sekeka karyawata shanda karawata sekeka karyawata. Saya undang Bapak Ibu yang belum didoakannya, ingat didoakan. Maju ke depan. Koryawata shanda karawata sekeka. Mungkin ada yang mau didoakan. Koryawata shanda karawata sekeka karyawata. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang memegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi di tempat ini. curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Saudara dimanapun kau berada dengan iman, katakan curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Shekeka karyawata shanda karawata sekeka. Koryawata shanda. Koryawata shanda karawata shanda karawata sekeka karyawata shanda. Terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi kelepasan in the name of Jesus. Haleluya Yesus. Koryawata shanda karawata sekeka karyawata shanda karawata sekeka. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Koryawata shanda karawata shanda karawata sekeka karyawata shanda karawata sekeka. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak, kami juga berdoa untuk Jody Tuhan yang ada di Amerika. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Kesembuhan sudah terjadi pada tulang belakangnya in the name of Jesus. Pada saat ini Tuhan kami percaya dimanapun dia berada dia akan mengalami urapan yang sama. Urapan kesembuhan, urapan pemulihan, dan bahkan hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia terjadi in the name of Jesus. Berkati Tuhan, berkati Jody Tuhan, berlimpah-limpah. Kuryawata shanda karawata sekeka. Dan setiap jemaatmu yang pada saat ini online, dimanapun mereka berada, kami percaya pengurapan Tuhan turun atas mereka. Mereka akan mengalami Tuhan. Mereka bukan hanya mendengar apa kata orang, tapi mereka sendiri akan melihat kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Hamba terbatas Tuhan. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Dapat melakukan segala perkara yang tidak dapat kami pikirkan.
tidak dapat kami bayangkan, yang tidak dapat kami lihat, itu tersedia bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Shalom, kita tetap bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk Tuhan hadir di sepanjang ibadah pagi sampai siang hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami ada sampai hari ini, itu karena kasih anugerah-Mu. Dalam keadaan situasi apapun kami tahu kami adalah bait suci-Mu. Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Sehingga kami memiliki pengharapan. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi gentar. Sebab Tuhan yang memegang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bersama-sama kita mengurapi, memberkati PDP Ibu Tirsa. Bapa, pengurapan yang baru terus tercurah atas hamba-Mu. Hikmat dan pengwahyuan yang akan membukakan rahasia firman Tuhan. Sehingga kemanapun hamba-Mu diutus dan berada, dia akan melepaskan kebenaran firman Tuhan. Yang akan melepaskan belenggu-belenggu kegelapan yang mengikat jiwa-jiwa anak Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau terus Tuhan, pelebar Tuhan pelayanannya. Memberkati kesehatannya, keluarganya, usaha pelayanannya, seluruh pelayanannya di dalam nama Yesus. Bapak, Engkau memberkati gembala sidang kami Pak Niko dan gembala kami CK7 Dr. Yanto. Keluarga besar pengembalaan kesehatannya semuanya adalah dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak, kami serahkan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Bila ada takut Tuhan turun atas bangsa kami. Takut Tuhan akan memenuhi setiap umat Tuhan, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas negeri kami dan bangsa kami akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebelum kami pulang Tuhan dari tempat yang kudus ini, Tuhan hamba akan menyatakan deklarasi firman Tuhan di Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Dan aku, Tuhan, akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Bapak, terima kasih Bapak pagi hari ini. Setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka pulang tidak akan sama lagi. Sebab kuk yang mengikat mereka sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, perkataan hamba-Mu ya dan amin. Terjadi di dalam kehidupan setiap anak-Mu, di dalam nama Yesus. Mari sebelum kita pulang, kita angkat tangan dan membuka hati menerima berkat yang terbaik dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari jemaat yang telah dipilih oleh Tuhan, yang di onsite maupun online, kita siapkan hati kita, angkat tangan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di Cancer Ministry dan rumah doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresa Cynthia Tirta dari YSH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Benny Lim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandara Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang Adult and Couple Service. Tuhan izinkan badai dalam hidupmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarimu terbang. Kali-kali Kau menolong
Mari para wanita terkasih, saatnya kita bangkit dalam badai. Bersama dia, di ibadah WOI pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pukul 10 pagi. Yang akan dilayani oleh Pastor Jack dan Solose dengan tema Tuhan Izinkan Badai. Bertempat di ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center lantai 9. Yesus setia. Pujilah Tuhan Yesus, ya Yesus. Amin. Di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Cancer Ministry present In His Presence, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Pastor Tilio Lopman. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.